Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para talabatul ilmi, kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan ini dan selanjutnya insyaallah taala terkait dengan bahasan fikih muamalah. Dapat halamannya di halaman 209. Oh, nggak sampai. Berarti itu hanya fikih. Coba lihat sini. Untuk fikih bersama dengan ustadz ya? Iya, semuanya. Semuanya. Kalau semuanya berarti kita mulai dari pertama ya. Bab wudu. Lanjutnya sampai mana? 35. Bab an-najasat, ya. Jadi sebelumnya baru tayamum. Baik. Ya, jadi bukan fikih muamalah ya. Baik. Di situ bab yang ke-9 ya. Betul? Bab yang ke-9 coba dilihat. Jadi nanti antuna semua itu mengharokati kalau bisa ya. Diharokati. Tapi dengan pensil ya, jangan dengan pulpen. Dengan pensil, jangan dengan pulpen. Baik, bab yang ke-9 tentang najis-najis dan bagaimana cara mensucikannya. Baik. Baik. Bismillah. Al-babut tasi'u. Bab yang ke-9. Fin najasati wa kaifiyati tathhiriha. Tentang najis-najis dan cara mensucikannya. Fin najasati wa kaifiyati tathhiriha, tentang najis-najis dan tata cara mensucikannya. Wa fihi masailu. Wa fihi masailu. Padanya, maksudnya pada bab ini, masailu, ada beberapa masalah. Ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ta'rifun najasati wa naw'aha. Ta'rifun najasati wa naw'aha.
Nau'a ini nau'ani ya. Aslinya nau'ani tapi dihilangkan ni-nya, nun-nya itu karena dia idhofah bergabung dengan ha. Nau'aha. Artinya ta'rifun najasati, definisi najis, najasah itu artinya najis ya. Definisi najis wa nau'aha, dan dua jenisnya. Baik. An-najasatu hiya kullu ainin mustaqdharatin amara syari'u bijtinabiha. Baik, kita akan terjemahkan. An-najasah, najis itu adalah, an-najasatu hiya, najis itu adalah kullu ainin, setiap benda. Jadi najis itu benda ya. Dia bisa padatan, dia bisa cairan ya. Kullu ainin, setiap benda, mustaqdharatin, yang dianggap kotor, amara syari'u, yang diperintahkan oleh syariat, bijtinabiha, untuk menjauhinya. Jadi ini definisi najis, segala sesuatu yang dianggap kotor, dan perlu kita ketahui yang menyatakannya kotor ini adalah syariat ya, bukan kita. Karena perlu kita ketahui ada sesuatu yang kita anggap kotor tapi dia tidak najis. Apa contohnya? Apa contohnya sesuatu yang kita anggap kotor tapi dia tidak najis? Nih yang pertengahan. Tidak tahu sesuatu yang anggap kotor. Ludah. Tahu ludah? Diludahi temannya gimana? Atau temannya ketika, atau ada orang yang barangkali dari atas meludah. Ini kurang adab ya, dari atas meludah ke bawah gitu. Mestinya meludahnya dari atas ke bawah gitu. Atau bawah ke atas. Ya, kalau mau meludah itu di tempatnya ya, jangan jauh sampai meludah ke bawah gitu ya. Dari ketinggian, contohnya lantai 3 meludah ke bawah gitu. Nah, orang yang di bawah kena, kira-kira jijik tidak? Dia merasa kotor tidak? Pertanyaan, najis tidak? Najis tidak? Ludah najis tidak? Enggak. Nah, itu dia. Jadi najis itu ya bukan sesuatu yang dianggap kotor oleh kita manusia, bukan. Tapi harus yang menyatakannya kotor adalah syariat. Paham ya? Dan itu diperintahkan, di sini disebutkan amara syari'u, dan syariat itu memerintahkan, yang syariat itu memerintahkan bijtinabiha, untuk menjauhinya. Menjauhinya baik itu dengan cara kalau terkena dicuci, ada perintah untuk mencucinya. Paham ya? Jadi yang jelas para akhwat sekalian, para thalabatul ilmi ya, perlu diketahui najis ini secara khusus ya adalah sesuatu yang dinyatakan kotor oleh syariat, bukan pribadi, bukan oleh manusia yang menyatakan kotor. Ya. Kalau kita menyatakan kotor, ini banyak sekali hal-hal yang jadi najis, ya kan? Untuk kita sendiri saja, contoh ya, mungkin air liur yang mengering mungkin di sini ketika tidur, yang kata orang Jawa iler, gitu kan? Ya, begitu juga barangkali ketika kita baru saja menyapu rumah dan mengepelnya, lalu kita berjalan di tanah, lalu kita masuk ke dalam ruangan yang tadi sudah disapu sama dipel, kira-kira apa ungkapan yang muncul? Kotor, ya kan? Najis itu? Enggak, paham ya?
Gitu juga contohnya, kita makan makanan tapi berjatuhan makanan tersebut kena pakaian kita. Kita katakan apa? Kotor, jorok, gitu kan? Najis tidak? Ya. Itu juga kalau seseorang yang baru bangun tidur, biasanya ada matanya yang mengeluarkan kotoran, dia, ya, matanya disebut dengan tai mata. Najis tidak? Enggak. Ketika ada di antara kita yang flu, itu keluar cairan dari hidungnya, kotor tidak? Najis tidak? Enggak. Paham ini? Paham akhwat? Baik, ya. Jadi tidak semua yang kotor kita anggap kotor, tapi najis hukumnya. Paham ya? Karena najis itu adalah sesuatu apa saja yang dianggap kotor oleh syariat. Bisa dipahami? Nah, kemudian itu diperintahkan untuk membersihkannya, Baik, kita akan lanjutkan. Wahia nau'ani, dan dia itu ada dua. Apa yang ada dua? Apa yang ada dua? Najis tersebut ada dua. Awalan, yang pertama, najasatun ainiyatun. Najasatun ainiyatun au haqiqiyatun. Najasatun ainiyatun au haqiqiyatun. Wahiyya allati la tathuru bihalin li'anna 'ainaha najasa, li'anna 'ainaha najasatun. Kita terjemahkan, najasatun ainiyatun au haqiqiyatun. Najis ain atau hakiki namanya, ya, najis ain atau najis hakiki. Wahia, dan dia itu, maksudnya yaitu allati la tathuru bihalin, yang tidak bisa suci dengan segala hal. Enggak bisa jadi suci dia dengan di semua kondisi enggak bisa jadi suci. Kenapa? Li'anna ainaha najasatun. Karena fisiknya, zatnya, ainnya itu najis. Apa contohnya? Karausil himari, karausil himari waddami wal bauli. Seperti, ka itu seperti, ka rausil himari, kotoran keledai, himar itu keledai, waddami, darah, waddami, dan darah, wal bauli, dan air seni, air kencing. Baik, ini disebut dengan najis hakiki atau najis ain. Yang najisnya ini dia nggak akan bisa jadi suci. Dia tidak akan bisa menjadi suci karena dia terkait dengan zat. Ya, zatnya yang memang sudah najis, maka tidak akan bisa suci. Ya. Jadi kalau ada contoh nih ya, ada tempat penampungan untuk pembuangan secara khusus kotoran. Kalau kita di septic tank, ya, tahu ya? Septic tank. Ini kalau diolah dengan berbagai bentuk olahan, pakai senyawa kimia pun, itu tidak akan bisa menjadi suci zat dari benda tersebut. Contohnya air seni yang dia disuling sampai betul-betul bersih, dia tidak lagi berwarna kuning, maka ini tetap
najis karena zatnya yang najis. Paham ya? Demikian. Seperti itu. Gitu juga darah. Contoh darah ada sebagian suku yang mereka ini menampung darah hewan yang disembelih. Pernah tahu? Apa namanya? Kalau darah yang ditampung kemudian dijadikan gel itu? Es. Siapa yang pernah? Yang pernah ngerasain? Belum pernah? Itu najis, ya. Jadi darah hewan yang disembelih terus mengalir dia, ini najis. Maka kalau kena pakaian itu wajib dibersihkan, ya. Nah ini kalau ditampung, dan ini ada sebagian suku yang demikian, itu ditampung kemudian nanti dimasak, dia kayak seperti hati. Tahu hati? Hati hewan itu. Nah, ketika dia telah menjadi gel, nah itu bisa digoreng, bisa diolah begitu. Padahal itu najis, ya. Baik. Ini tidak bisa menjadi suci ketika dia diolah, ya. Demikian. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, sanian, najasatun hukmiyatun. Najasatun hukmiyatun. Wahia amrun i'tibariyatun yaqumu bil a'dha'i wa yamna'u min sihhatis salati. Wa yashmalu al-hadas al-asghara alladhi yazulu bil wudu'i kal ghaiti wal hadasil akbari alladhi yazulu bil ghusli kal janabati. Baik, kita terjemahkan, ya. Yang kedua adalah najis secara hukum. Najis secara hukum. Ini sebahagian ulama untuk definisi ini mereka tidak terima, maksudnya, ya. Ini ada perbedaan pendapat tentang masalah definisi pemberian istilah untuk najis hukum, najis yang berdasarkan hukum. Tadi apa terjemahannya? Najis yang apa? Najis secara hukum, ya. Baik. Nanti kita akan jelaskan sedikit setelah kita terjemahkan dulu, ya. Wahia amrun i'tibariyun yaqumu bil a'dha'i, yaitu sesuatu yang dianggap ada pada anggota tubuh. Sesuatu yang dianggap ada pada anggota tubuh. Wa yamna'u min sihhatis sholati, dan menghalangi dari keabsahan salat. Maksudnya kalau ada najis seperti ini pada tubuh, itu dia menghalangi keabsahan salat. Maksudnya salat tersebut tidak sah, paham, ya? Wa yashmalul hadasal asghar, dan ini mencakup hadas kecil. Dan ini mencakup hadas kecil. Alladzi yazulu bil wudu'i, yang bisa hilang dengan cara wudu. Kal ghaiti, seperti baru buang air besar,
Ghaid artinya buang air besar ya. Seperti buang air besar. Wal hadasal akbar ya, dan hadas besar. Wal hadasal akbar, dan hadas besar. Alladzi yazulu, yang bisa hilang, bil ghusli, dengan cara mandi. Kal janabah, seperti junub ya, seperti junub. Baik akhwat, perhatikan penamaan najis, penamaan hadas menjadi najis ini para ulama tidak semua sepakat ya. Najis berbeda dengan hadas, hadas berbeda dengan najis. Hanya saja dalam kitab yang kita pelajari ini ya, untuk hadas disebut dengan najis, cuma disebut dengan najis hukmi namanya. Najis hukum, dia dihukumi ada, tapi sesungguhnya ya perlu kita ketahui bahwa sepakat para ulama hadas itu ya, itu merupakan syarat sahnya sholat. Hadas merupakan syarat sahnya sholat. Bersuci dari hadas merupakan syarat sahnya sholat. Ustaz ulangi, bersuci dari hadas merupakan syarat sahnya sholat. Adapun bersuci dari najis, ini tidak sepakat para ulama, itu merupakan syarat sahnya sholat. Kita ulangi, bisa nggak kira-kira ini fokus? Coba perhatikan. Hadas ya, dalam kitab ini disebut dengan apa? Najis hukum, najis hukmi. Tapi tidak semua para ulama sepakat dengan penamaan ini, paham ya? Ya. Kenapa? Karena hadas disepakati oleh para ulama dengan status ijma bahwa kalau hadas itu ada ya, maka tidak sah salat sama sekali. Ya. Karena bersuci dari hadas merupakan syarat sahnya salat. Adapun bersuci dari najis, tidak semua sepakat para ulama ini merupakan syarat sahnya salat. Baik. Hadas definisinya adalah kondisi tubuh yang dia tidak suci. Ya. Sebenarnya di sini ini definisi yang sama, disebut dengan amrun i'tibariyun yaqumu bil a'dha'i, yaitu sesuatu yang dianggap ada pada tubuh manusia, Itu hadas maksudnya. Hadas ya, hadas para akhwat sekalian, itu adalah kondisi tubuh yang dia tidak suci, tapi dia tidak nampak, makanya disebut dengan hukmi, dihukumi ada tapi tidak ada. Saya ulangi, hadas itu adalah kondisi tubuh yang dia tidak suci. Siapa yang bisa melihat seseorang itu dia berhadas kecil atau berhadas besar? Atau sedang suci saat ini? Inilah bedanya najis dengan hadas. Perhatikan, najis itu bisa diindra karena dia benda ya. Cairankah atau padatan, paham ya? Itu najis, bisa diindra. Diindra itu bisa dilihat, bisa dia dicium ya. Kalau didengar ya mungkin enggak, tapi bisa diindra. Pokoknya salah satu dari indera kita itu bisa mengetahuinya, paham ya? Tapi kalau dia hadas, nggak bisa. Contoh, siapa yang tahu kalau ana saat ini dalam kondisi hadas kecil atau hadas besar? Ada yang tahu? Sama, ya. Kita nggak bisa melihat orang lain ini sedang berhadas atau tidak, kan gitu ya. Contohnya begini ya, ada orang yang baru saja keluar dari kamar mandi. Apakah bisa kita lihat orang ini sudah suci dari hadas atau sedang berhadas? Bisa nggak? Memang sih dia wangi, bersih, ya. Tapi bisa nggak kelihatan
Kalau bersuci dari najis, mungkin nggak dia bersuci dari najis? Ya mungkin, dia bersuci dari najis, karena najis adalah sesuatu yang bisa diindra, tapi dia kan baru mandi, maka bisa kita prediksi dia ini suci dari najis, paham ya? Karena dia baru mandi, bahkan aroma muncul dari tubuhnya, paham ya? Baru saja mandi, ini orang suci dari najis. Tapi bisa nggak bisa diprediksi dia ini suci dari hadas? Bisa nggak? Bisa tidak? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia kondisi. Hadas itu kondisi. Bisa jadi dia mandi, tapi dia dalam kondisi haid. Betul tidak? Ya. Bisa juga seseorang itu dia mandi, tapi ternyata dia mandi biasa. Dia tidak berwudu. Paham ya? Paham tidak? Jadi hadas itu adalah kondisi tubuh yang tidak suci. Kalau dikatakan apakah tubuhnya najis? Tidak. Paham ya? Apakah tubuhnya najis? Jadi perlu diketahui, orang yang dalam kondisi hadas tubuhnya tidak najis. Paham ya? Ya kalau najis, ya tidak bolehlah dia berinteraksi sama apa? Yang lain. Kalau menyentuh nanti jadi najis juga, gitu kan? Apa ketika Antuna ini sedang haid, itu dalam kondisi hadas atau tidak? Hadas nggak? Hadas kecil atau besar? Besar. Dalam kondisi berhadas besar, haid itu. Apa semua barang yang disentuh itu najis? Hah? Rasulullah saja, ya kata istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala Rasulullah ini, tatkala istri beliau itu haid, ya, maka Rasulullah malah ngajak ngumpul. Ngumpul itu maksudnya tidur bareng di satu selimut. Nah gitu, paham ya? Kalau orang dahulu, yaitu umat-umat terdahulu seperti Bani Israel yang mereka orang Yahudi, ya, wanita-wanita yang haid dan nifas itu mereka i'tizal, dia apa? Dijauhi, dikasih ruangan khusus untuk mereka menyendiri sampai selesai dari haidnya atau nifasnya. Nah seperti itu. Nah kalau kena darah haidnya itu atau darah nifasnya dengan pakaian yang ada bukan disiram tapi digunting, coba bayangkan itu, bolong-bolong lah, ya. Tapi kalau dibedakan, wanita yang haid itu dia sedang hadas, darah haidnya itu najis, paham? Paham ya? Karena darah itu terkait dengan benda. Tapi kalau haid kondisi. Paham ini? Bisa dibedakan. Jangan keliru ya. Ini banyak orang tidak tahu beda hadas sama najis. Paham ya? Jadi dalam kitab kita ini itu disebut hadas dengan najis. Penyebutan seperti ini tidak disepakati oleh para ulama. Paham ya? Tidak sepakat semua maksudnya. Tapi di sini tentunya karena ini kita pelajari, ini supaya jadi wawasan kita. Oh, ada ternyata orang yang menamakan apa? Hadas dengan najis. Pendapat yang tepat? Nggak, itu beda, ya. Paham ya? Karena hadas adalah kondisi tubuh, ya, yang dia tidak suci. Bukan berarti dia bernajis. Paham ya? Bukan berarti dia bernajis. Bisa dipahami? Baik. Hanya saja seseorang yang dia memiliki kondisi tubuh yang tidak suci seperti ini yang disepakati oleh para ulama dengan status ijma, tidak ada perbedaan. Ini yang menghalangi orang tersebut untuk bisa sholat. Sampai-sampai kalau lupa, contoh, ya, seseorang itu lupa dia berwudu. Begitu juga dia lupa dari mandi dari hadas besarnya. Dia lupa wudu dari hadas kecilnya, lalu dia sholat, seperti Antuna baru selesai dari haid, ya, mandi, lalu sholat, cuma lupa mandi untuk mengangkat hadas besar, maka nggak sah sholatnya, paham ya?
Karena hadas besarnya belum terangkat. Karena tadi mandinya mandi biasa, bukan mandi untuk mengangkat hadas besar, paham ya? Maka wajib untuk mandi ulang, kemudian sholat ulang. Diulang mandinya, diulang sholatnya. Bisa dipahami akhwat? Baik ya. Itu bedanya apa? Hadas dengan najis. Kalau dia najis, contoh nih, antuna pakai pakaian yang ternyata kena najis. Oke, pokoknya disepakati najisnya apa, itu pokoknya kena najis. Sudah? Rupanya lupa sholat pakai itu, pakai pakaian yang kena najis. Ya, wudu kemudian sholat. Begitu selesai sholat, baru teringat, ya Allah, lupa ini pakaian yang dipakai ternyata apa? Ada najisnya. Tapi tadi sudah wudu. Nah, apakah sah sholatnya? Nah, disinilah terjadi perbedaan pendapat. Paham ya? Ada yang mengatakan pendapat para ulama, mereka berbeda. Ada yang mengatakan ulangi sholatnya. Ada yang mengatakan tidak perlu mengulangi sholatnya. Kenapa? Karena bersuci dari najis bukan merupakan syarat sahnya sholat. Paham ya? Nah gitu. Bersuci dari najis. Tapi kalau bersuci dari hadas ya. Jadi kalau ada orang tadi, lihat kasusnya, coba perhatikan kasusnya. Ada seseorang yang dia lupa untuk mengangkat hadas besar atau kecilnya, lalu dia sholat. Maka sepakat para ulama, kalau dia ingatnya setelah sholat, ya, walaupun setelah sholat ini ingatnya, maka dia wajib mengulang. Sepakat para ulama, nggak ada perbedaan, paham ya? Wajib dia ulang, mengulang sholat, dan dia harus mengangkat hadasnya, paham ya? Tapi kalau seseorang yang dia lupa untuk bersuci dari najis, contohnya tadi seseorang yang dia memakai pakaian bernajis, dia sudah berwudu, dia sholat, teringat setelah sholat dia teringat bahwasanya pakaiannya najis, maka sepakat para ulama, bukan sepakat, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ini apakah sah sholatnya ataukah tidak sah? Ada yang mengatakan tidak sah karena mereka menganggap ya bersuci dari najis adalah syarat. Pendapat yang lain mengatakan sah sholatnya karena bersuci dari najis bukan merupakan syarat. Kalau Ustaz sendiri condong kepada bersuci dari najis itu bukan merupakan syarat tapi wajib. Paham ya? Jadi dibedakan syarat dengan wajib. Seseorang kalau menyengaja dia sholat dalam kondisi pakai pakaian yang ada najisnya, ya, sementara dia punya pakaian yang suci, maka orang ini sah sholatnya tapi berdosa. Paham ya? Ini menurut pendapat yang kuat tadi. Kalau ulama yang lain berpendapat bahwasanya ini adalah tidak sah. Kok bisa beda? Iya, karena memang perbedaan pendapat. Karena mereka menganggap ada yang satu berpendapat bersuci dari bersuci dari najis itu syarat sah. Pendapat yang lain mengatakan bersuci dari najis itu bukan merupakan syarat, hanya saja wajib. Bisa dipahami? Sehingga konsekuensinya bagi mengatakan syarat ya, itu tidak sah, paham ya? Kalau dia sholat dalam kondisi ada hadasnya, ada najisnya. Nah, adapun pendapat yang lain maka sah sholatnya walaupun ada najisnya. Permasalahannya ada dosa atau tidak ada dosa, paham ya? Kalau dia tahu, ya, dalam kondisi dia sholat dia tahu itu ada najisnya, berdosa dia, karena dia diwajibkan untuk bersuci dari najis. Demikian. Tapi kalau dia tidak tahu, contohnya habis sholat dia baru ingat, Masya Allah ini pakaian ada najisnya, ini pakaian yang kemarin yang kena pipis kan begitu, pipis adiknya kan begitu ya. Nah, yang seperti ini maka sah sholatnya dan dia tidak berdosa, paham ya? Jadi nggak perlu mengulang. Ini pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ketika Nabi SAW itu sedang sholat, lalu datang Jibril mengingatkan Nabi bahwasanya di sandal beliau itu ada kotoran, Lalu beliau bukan membatalkan sholat, tapi beliau melepaskan sandal.
lalu melanjutkan sholat. Paham itu? Kalaulah bersuci dari najis itu merupakan syarat, maka Rasulullah akan ulang sholat. Kenapa? Oh yes, dalam kondisi sholat ini sandal dipakai ada najis. Karena di zaman Nabi mungkin antuna heran, kok Rasulullah sholat pakai sandal gitu ya? Karena masjid Nabi dahulu sallallahu alaihi wasallam itu lantainya tanah pasir, paham ya? Nah, untuk mengurangi panas atau dingin, kalau malam itu dingin, kalau siang panas, itu mereka sholat pakai sandal. Nah gitu, paham ya? Dan itu biasa ya. Nah kalau sekarang kena marah ya, sama nazirnya kena marah, bahkan diusir ya. Baik, jadi Rasulullah dahulu sholat pakai sandal. Ternyata di sandal beliau ada najis. Diingatkan oleh Jibril alaihissalam, Rasulullah bukan batalin sholat, paham ini? Bukan batalin sholat, tapi melepas sandal. Jadi sholatnya nggak pakai sandal, dilepas, ditaruh di sebelah kiri. Nah gitu. Sahabat-sahabat yang lain juga melepas sandal, demikian. Lalu lanjut sholat. Kalaulah bersuci dari najis itu merupakan syarat sah sholat, itu pasti langsung batal itu. Rasulullah akan ulangi dari awal, paham ya? Tapi enggak, lanjut. Ini dalil yang kuat bahwasanya bersuci dari najis itu bukan merupakan syarat, tapi wajib, paham ya? Tapi ingat, ada yang berpendapat syarat. Tapi kalau bersuci dari hadas itu merupakan syarat sekaligus wajib, paham ya? Paham nih? Jadi nggak boleh antuna dalam kondisi haid itu sholat, atau suci dari haid tapi belum mandi sholat, nggak sah itu, paham ya? Sepakat para ulama, kecuali orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij dahulu mewajibkan wanita-wanita mereka yang haid dengan nifas untuk wajib sholat. Tahu khawarij? Khawarij ini adalah orang-orang yang mereka mengkafirkan kaum muslimin dan memerangi kaum muslimin. Orang Islam juga, tapi dianggap kafir. Orang Islam yang lain, saudara mereka dianggap kafir. Paham ya? Khawarij ya, itu yang dahulu memerangi Khalifah Ali radhiyallahu an ya, dan khalifah-khalifah setelah mereka. Itu diperangi karena dianggap kafir. Mereka ini suka mengkafirkan kaum muslimin. Oleh karenanya hati-hati dengan kelompok ini, karena kelompok ini sekarang ini pun masih ada yang seperti ini, yang suka kafir-kafirkan kaum muslimin. Paham ya? Nah, mereka ini mewajibkan wanita-wanita mereka untuk sholat dalam kondisi haid dan nifas. Padahal tidak sah. Paham ya? Baik. Kita lanjutkan. Kalau sudah selesai kasih tahu ya. Ustaz kadang ini keterusan ini. Waktu istirahat. Masih lanjut? Coba lihat jam istirahatnya. Coba dilihat. Sebentar Ustaz lihat juga ya di sini ya. Belum ini. Jam istirahat sekitar jam 10. Ini jam berapa? 9.35. Masih panjang ya. Sampai di sini ada pertanyaan, akhwat? Akhwat ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik. Tahu perbedaan najis dengan hadas? Siapa yang bisa bedakan? Ustaz, apa beda najis dengan hadas? Kalau najis itu benda, baik. Kondisi, ya. Jadi bedanya adalah satu benda, satu kondisi. Namanya kondisi nggak bisa dilihat kan gitu ya. Ya. Kalau kondisi itu hanya dirasa dalam hati, tapi itu tetap saja nggak bisa diindera, paham ya? Baik. Nah, betul. Siapa yang bisa bedakan berikutnya najis dengan hadas? Satu tadi, satu kalau najis itu benda, kalau hadas itu kondisi.
Perbedaan berikutnya. Ya. Kalau hadas sepakat para ulama syarat sahnya salat. Sepakat para ulama. Baik, berikutnya. Kalau najis tidak disepakati itu merupakan syarat sahnya salat. Menurut pendapat yang tepat adalah bukan syarat. Ingat, menurut pendapat yang tepat ya, itu bukan syarat sahnya salat. Paham ya? Baik, barakallahu fiik, betul. Ada yang lain kira-kira yang bisa bedakan? Apa bedanya hadas dengan najis? Apa bedanya hadas dengan najis? Hah? Ini walaupun belum Ustaz jelaskan sih. Ya, mana tahu ada yang pinter banget kan? Tahu ini dapat dari yang lain. Baik, Ustaz tambah ya perbedaan berikutnya. Perbedaan berikutnya ya, hadas dengan najis adalah hadas itu diangkat najis itu dibersihkan. Kalau hadas diangkat, karena dia kondisi harus diangkat. Kalau najis itu dibersihkan ya. Baik, berikutnya caranya ya, dari sisi caranya. Perbedaan dari sisi caranya. Hadas itu diangkat dengan air ketika ada air dan mampu menggunakan air. Dan tidak boleh berpindah kepada selain air. Saya ulangi, hadas itu diangkat ya dengan menggunakan air. Sudah? Hadas itu diangkat dengan menggunakan air. Kapan? Ketika ada air dan mampu menggunakan air. Tidak boleh menggunakan selain air. Kecuali ketika tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air. Adapun najis bisa dihilangkan dengan selain air. Bisa dihilangkan dengan selain air. Walaupun ada air. Walaupun ada air dan mampu menggunakan air. Apa tadi? Adapun najis, terus bisa dihilangkan dengan selain air, walaupun ada air dan mampu menggunakan air. Contoh, anti pingin sholat, Antuna ini pingin sholat ya, Antuna pingin sholat, ini sholat, ada
Antuna mampu untuk menggunakan air karena antuna nggak sakit, paham ya? Nggak sakit, mampu menggunakan air. Antuna tidak boleh berpindah kepada selain air dengan cara tayamum, paham ya? Atau contoh, baru selesai haid, antuna pengen sholat, ada air dan mampu menggunakan air, nggak akan dalam kondisi sakit, ya, maka nggak boleh berpindah kepada selain air, yaitu apa? Tayamum, paham? Nggak boleh, karena ada air dan mampu menggunakan air, paham? Itu kalau hadas, paham ya, hadas. Kalau bersuci dari hadas kecil dengan cara apa? Bersuci dari hadas kecil dengan cara apa? Wudu. Wudu itu dengan air. Bersuci dari hadas besar dengan apa? Mandi. Paham ya? Itu dengan apa? Air. Nah, kalau tidak ada air, maka kedua ini, atau ketika tidak mampu menggunakan air, walaupun ada air, contoh ada air tapi antuna sakit, paham ya? Kena air baik itu yang hangat maupun ya apalagi dingin, itu menggigil. Sementara wajib sholat, ya. Baik itu hadas kecil maupun hadas besar, ini bisa berpindah kepada selain air, yaitu dengan cara tayamum, paham ya? Paham ini? Baik. Ini namanya hadas, paham ya? Beda sama najis. Kalau najis, walaupun ada air dan mampu menggunakan air, maka bisa menggunakan selain air. Contoh ini, antuna menginjak kotoran, mungkin punya adik ya, ada adik kecil di rumah, nggak ada, udah besar. Baik, katakanlah ya, ada bayi yang kita tidak tahu, terpijak. Walaupun ada air, kita boleh bersuci dengan selain air. Contohnya apa? Tanah, ya. Lalu kita gosokkan kaki kita ke tanah. Bahkan ini bisa lebih cepat. Loh. Oh gitu. Baik ya Om, sebentar ya, mau di-endingkan dulu nih, ya. Jadi antuna bisa gosokin kemana? Ke tanah. Atau contohnya kalau antuna itu tangan ini pegang kotoran, itu bisa pakai tisu, paham ya? Udah cukup, paham ini? Istinja, kita tahu istinja itu bisa dengan selain air, dengan tisu bisa, paham ya? Walaupun dia bukan dengan air, paham ini? Baik, seperti itu. Ini perbedaan antara apa? Hadas dengan najis. Barakallahu fikunna. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.